Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yohana Adriana Warlela dengan NIM 2014-447 dari program studi Teknik Instrumentasi Kilang kelas 2A. Di saat ini, saya akan menjelaskan mengenai materi semikonduktor sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah elektronika analog. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Bahan semikonduktor terdiri dari 3 elektron valensi. Yang pertama, jenis bahan semikonduktor yang umum digunakan ialah karbon, germanium, dan silikon. Yang kedua, berdasarkan jenis dopingnya, bahan semikonduktor terbagi menjadi 2, yaitu tipe P dan tipe N. Yang ketiga, suatu semikonduktor bersifat sebagai isolator listrik jika tidak diberi arus listrik dengan cara dan nilai besaran arus listrik tertentu. Namun, pada temperatur, arus listrik, tata cara, dan persyaratan kerja tertentu, semikonduktor berfungsi sebagai konduktor, misal sebagai penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya. Untuk menggunakan suatu semikonduktor supaya bisa berfungsi, harus tahu spesifikasi dan karakter semikonduktor itu. Jika tidak memenuhi syarat operasinya, maka akan tidak berfungsi dan rusak. Sifat kelistrikan suatu material, termasuk semikonduktor, dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram pita energi. Diagram pita energi menjelaskan bahwa dari sekumpulan atom-atom yang terkumpul rapi membentuk struktur kristal tertentu, hanya ada sejumlah tingkat energi yang dapat ditempati oleh elektron. Elektron akan menempati tingkat energi yang rendah terlebih dahulu. Pita terakhir yang diisi oleh elektron disebut pita valensi. Sejumlah tingkat energi setelah pita valensi disebut pita konduksi. Jarak antara tingkat energi terendah di pita konduksi dan tingkat energi tertinggi di pita valensi disebut celah pita. Pada silikon, celah pita ini bernilai 1,1 ekivalen. Material semikonduktor yang terdiri dari unsur-unsur yang sama disebut semikonduktor intrinsik. Bahan semikonduktor adalah suatu bahan yang memiliki tahanan jenis yang berada di antara bahan isolator dan bahan konduktor. Elemen terkecil dari suatu bahan yang masih memiliki sifat-sifat kimia dan fisika yang sama adalah atom. Suatu atom terdiri atas 3 partikel dasar, yaitu neutron, proton, dan elektron. Dalam struktur atom, proton dan neutron membentuk inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron-elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti. Bahan semikonduktor tunggal dibentuk oleh satu jenis atom golongan 4, bahan semikonduktor majemuk dibentuk oleh atom golongan 3 dan golongan 5, atau atom golongan 2 dan 6. Silikon umum digunakan karena mempunyai energi tangkap yang tinggi dan mudah dioksidasi menjadi silikon dioksida atau bahan isolator. Bahan semikonduktor lainnya yang dapat dipergunakan dalam konsep fotoelektris antara lain adalah atom silikon dan atom germanium. Susunan suhu atom terdiri dari sejumlah elektron yang bergerak beredar mengelilingi inti atom menurut garis peredaran atom orbit tertentu. Silikon atau Si memiliki 14 elektron, 2 elektron kulit pertama dan 8 elektron kulit kedua, dan sisanya 4 elektron. Germanium atau Ge memiliki 32 elektron. Kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 18 elektron, dan sisanya 4 elektron. Atom Si dan Ge memiliki valensi 4 atau elemen travalen. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Kation adalah ion bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion bermuatan negatif. Oleh karena itu, sebuah molekul kation memiliki sebuah proton hidrogen tanpa elektron, sedangkan anion memiliki elektron ekstra. Skema pembentukan ion dapat disimpulkan bahwa kelebihan elektron menghasilkan muatan negatif, kekurangan elektron menghasilkan muatan positif. Suatu elektron bergerak hanya pada lapis orbital.
Elektron tidak dapat berada di antara dua orbital yang berdekatan. Setiap lapis orbital berhubungan dengan rentang energi tertentu. Elektron valensi selalu memiliki level energi tertinggi dalam sebuah atom. Perpindahan elektron dan orbital rendah ke orbital yang lebih tinggi dilakukan dengan menyerap sejumlah energi. Perpindahan elektron dari orbital tinggi ke orbital yang lebih rendah dilakukan dengan melepaskan sejumlah energi. Kovalen bonding atau ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik yang berupa pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang berkaitan. Singkatnya, stabilitas tarikan dan tolakan yang terbentuk di antara atom-atom ketika mempergunakan bersama elektron dikenal sebagai ikatan kovalen. Ikatan kovalen terdiri dari saling berbagi satu atau lebih pasang elektron antara dua atom. Elektron ini secara bersamaan ditarik oleh dua inti atom. Ikatan kovalen terbentuk ketika perbedaan antara elektron negatif dua atom terlalu kecil untuk terjadi transfer elektron untuk membentuk ion. Hasil dari ikatan kovalen yaitu atom-atom yang saling terikat membentuk substansi padat, misalnya kristal. Atom-atom tersebut secara elektrik stabil karena lapis valensinya lengkap. Yang kedua, sebuah kristal silikon murni. Semua lapis valensinya lengkap sehingga tidak ada elektron bebas dalam kristal tersebut. Yang ketiga, silikon murni dapat disebut sebagai konduktor yang miskin elektron, sehingga silikon murni disebut juga bahan intrinsik atau bahan intrinsik. Selama silikon murni ada juga germanium murni. Yang berikut energi panas dan Hall. Energi panas menyebabkan atom dalam material atau bahan bergetar atau bergerak. Getaran tersebut dapat mengakibatkan elektron lepas dari lapis valensi. Kejadian tersebut mengakibatkan elektron akan berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Perpindahan elektron tersebut akan menghasilkan lubang atau hole pada lapis valensi. Hole tersebut berlaku sama dengan sebuah muatan positif, karena hole tersebut dapat menangkap elektron bebas. Jenis-jenis semikonduktor berdasarkan tingkat kemurnian. Yang pertama, intrinsik. Merupakan semikonduktor murni yang tidak diberi doping. Yang kedua, ekstrinsik. Merupakan semikonduktor murni yang diberi doping. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni yang belum mengalami penyisipan oleh atom donor. Pembawa arus dalam semikonduktor intrinsik hanyalah pasangan elektron dan hole. Pada aplikasi umumnya, keadaan ini tidak cukup menghasilkan arus yang terpakai. Konduktivitas berbanding lurus dengan konsentrasi N dari elektron bebas, di mana konduktor yang baik N adalah elektron atau meter kubik. Isolator N sama dengan elektron atau per meter kubik. Semikonduktor harga N di antara konduktor dan isolator elektron dan hole dalam semikonduktor intrinsik 10–81. Hole pada temperatur sangat rendah kristal berperilaku sebagai isolator. Pada temperatur kamar, beberapa dari ikatan kovalen akan patah oleh energi panas yang diberikan kepada kristal dan konduksi dimungkinkan. Energi Eg yang diperlukan untuk mematahkan ikatan kovalen adalah germanium sebesar 0,72 ekivalen, silikon 1,1 ekivalen. Ikatan kovalen yang tidak lengkap disebut lubang. Dalam semikonduktor intrinsik atau murni, banyaknya lubang sama dengan banyaknya elektron bebas. Konsentrasi atau rapat lubang P harus sama dengan konsentrasi rapat elektron N, sehingga disebut konsentrasi atau rapat intrinsik N sama dengan P sama dengan Ni, di mana Ni disebut konsentrasi atau rapat intrinsik. Doping dan semikonduktor. Doping adalah proses penambahan sejumlah atom pengotor atau impuritas secara terkontrol pada suatu bahan semikonduktor murni. Doping membuat kita bisa mengatur nilai resistivitas dan sifat lainnya pada suatu bahan semikonduktor untuk rentang nilai yang lebih lebar. Untuk silikon, atom pengotor adalah dari golongan 3 atau atom akseptor, atau dari golongan 5 atau atom donor. Pemberian doping dimaksudkan untuk mendapatkan elektron valensi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen. Yang diharapkan
akan dapat menghantarkan listrik. Silikon dan germanium intrinsik adalah konduktor yang buruk, arus yang mengalir pada suhu ruang sangat kecil. Proses doping merupakan proses penambahan atom impuritas ke silikon atau germanium intrinsik guna meningkatkan konduktivitas semikonduktor. Istilah impuritas digunakan untuk menggambarkan elemen doping. Ada dua jenis bahan atau elemen yang digunakan untuk doping. Yang pertama, trivalent, merupakan bahan dengan 3 elektron valensi. Yang kedua, pentavalent, merupakan bahan dengan 5 elektron valensi. Dari dua jenis material tersebut dapat dihasilkan material jenis P dibuat dengan menambahkan atom trivalent pada bahan semikonduktor intrinsik. Yang kedua, material jenis N dibuat dengan menambahkan atom pentavalen pada bahan semikonduktor intrinsik. Kristal tipe P, tipe N, kemampuan untuk menghantarkan arus listrik pada kristal semikonduktor murni dapat dilakukan dengan menambah doping sejumlah kecil unsur lain ke dalam kristal murni, sehingga dihasilkan kristal semikonduktor ekstrinsik. Tipe N, pengotoran oleh atom pentavalen, yaitu bahan kristal dengan inti atom memiliki 5 elektron valensi, contoh P dan AS. Material tipe N disebut juga material yang kelebihan elektron, karena banyaknya mengandung elektron bebas. Elektron sebagai pembawa mayoritas dan hole sebagai pembawa minoritas. Atom arsenik AS atau AS sebagai atom donor. Kristal tipe P. Kalau silikon diberi doping boron, gallium atau indium, maka akan didapat semikonduktor tipe P. Untuk mendapatkan silikon tipe P, bahan dopingnya adalah bahan trivalent, yaitu unsur dengan ion yang memiliki 3 elektron pada pita valensi. Karena ion silikon memiliki 4 elektron, dengan demikian ada ikatan kovalen yang bolong atau hole. Hal ini digambarkan sebagai akseptor yang siap menerima elektron. Dengan demikian, kekurangan elektron menyebabkan semikonduktor ini menjadi tipe P. Tipe P pengotoran oleh atom trivalent, yaitu bahan kristal dengan inti atom memiliki 3 elektron valensi, contoh B dan Ga. Atom pengotornya disebut atom akseptor, pembawa muatan disebut hole. Material tipe P disebut juga material yang kelebihan hole atau kekurangan elektron. Elektron sebagai pembawa minoritas dan hole sebagai pembawa mayoritas. Atom aluminium berlaku sebagai atom akseptor. Kristal tipe P, atom trivalent sebagai pendoping disebut atom akseptor dan kristal yang terbentuk disebut kristal tipe P. Demikian hasil materi semikonduktor yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.